Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indah Dewi Rahayu dengan NIM 2018-2100027. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian keuangan kolaborasi saya dengan Bapak Lutfi yang berjudul Pengaruh Materialisme, Pengetahuan Keuangan dan Orientasi Masa Depan terhadap Jaminan Keuangan Masa Depan Keluarga di Jawa Timur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari penelitian ini, di mana penelitian ini tuh pendahuluannya ada 4. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang terakhir ada manfaat penelitian. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini, di mana masih banyak masyarakat di Indonesia itu yang belum mau untuk menerapkan hidup hemat, di mana hidup hemat ini bisa dilakukan dengan cara menabung. Masih banyak masyarakat yang cenderung untuk berpikir jangka pendek, dan kebanyakan dari mereka itu masih identik dengan praktik belanja yang impulsif, sehingga seringkali dari mereka yang berpendapatan cukup itu mengalami masalah keuangan. Nah, masalah finansial ini itu muncul dikarenakan keuangan mereka yang salah dan kurang adanya tanggung jawab dari mereka terhadap keuangan mereka. Penting sekali untuk masyarakat itu mengetahui seberapa pentingnya sih pengetahuan keuangan. Nah, pengetahuan keuangan itu digunakan untuk mengelola keuangan dalam mengambil sebuah keputusan keuangan. Menurut Chen dan Vo pada tahun 1998, pengetahuan keuangan itu sangat mengacu kepada masalah keuangan yang diketahui oleh individu tersebut. Nah, masalah keuangan ini tuh individu itu dapat mengukur dengan adanya tingkat pengetahuan keuangan mereka tentang berbagai konsep keuangan pribadi mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, di mana rumusan masalah dalam penelitian ini itu yang pertama ada apakah materialisme, pengetahuan keuangan, dan orientasi masa depan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan keuangan. Yang kedua yaitu apakah materialisme itu berpengaruh signifikan terhadap jaminan keuangan masa depan. Yang ketiga ada apakah orientasi masa depan itu berpengaruh signifikan terhadap jaminan keuangan masa depan, dan yang terakhir ada apakah pengetahuan keuangan itu berpengaruh signifikan terhadap jaminan keuangan masa depan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana adapun tujuan penelitian ini tuh yang pertama yaitu untuk menguji pengaruh materialisme, pengetahuan keuangan dan orientasi masa depan itu berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan keuangan. Yang kedua yaitu untuk menguji pengaruh materialisme berpengaruh signifikan terhadap jaminan keuangan masa depan. Yang ketiga yaitu untuk menguji pengaruh orientasi masa depan berpengaruh signifikan terhadap jaminan keuangan masa depan. Dan yang terakhir ada menguji pengaruh pengetahuan keuangan itu berpengaruh signifikan terhadap jaminan keuangan masa depan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan manfaat dari penelitian ini. Manfaatnya yang pertama jika bagi peneliti yaitu untuk merupakan sarana belajar untuk menganalisis kondisinya, sehingga akan lebih meningkatkan pemahaman dari teori-teori yang ada di perkuliahan yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi jaminan keuangan masa depan. Yang kedua yaitu dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan di bidang keuangan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jaminan keuangan masa depan. Yang kedua yaitu manfaat bagi masyarakat untuk mempunyai gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh dari materialisme, pengetahuan keuangan, dan juga orientasi masa depan terhadap jaminan keuangan masa depan mereka. Yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya, di mana manfaatnya itu memberikan masukan mengenai kebijakan yang akan diambil sebagai pertimbangan di dalam membuat perencanaan keuangan di masa yang akan datang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka penelitian, di mana kerangka penelitian saya yaitu ada 2 variabel, variabel independen dan juga variabel dependen. Variabel independen saya yaitu ada materialisme, pengetahuan keuangan, orientasi masa depan, dan untuk variabel dependen saya ada jaminan keuangan masa depan.
Untuk variabel materialisme ini berpengaruh negatif terhadap jaminan keuangan masa depan. Sedangkan untuk variabel pengetahuan keuangan dan juga orientasi masa depan berpengaruh positif terhadap jaminan keuangan masa depan. Saya juga akan menjelaskan apa itu materialisme. Materialisme didefinisikan sebagai pentingnya dari kepemilikan dan juga keperolehan harta benda duniawi dalam mencapai sebuah tujuan hidup atau keadaan yang diinginkan, menurut Richins pada tahun 2004. Nah, materialisme ini tuh terdiri dari kata materi dan juga isme, di mana materi ini tuh dapat diartikan segala sesuatu yang tampak atau yang berwujud. Sedangkan materialisme juga bisa diartikan sebagai sebuah pemahaman di mana kepemilikan suatu benda-benda berwujud materi merupakan hal yang sangat penting. Pemahaman ini tuh sangat penting bagi setiap individu untuk mencapai sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam hidupnya. Saya juga akan menjelaskan mengenai pengetahuan keuangan, di mana menurut Lusardi pada tahun 2010, pengetahuan keuangan merupakan sebuah pemahaman dasar mengenai keuangan pribadi dan juga manajemen keuangan yang terdiri dari pengalokasian dana untuk kredit maupun investasi. Menurut Orton pada tahun 2007, pengetahuan keuangan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seseorang karena pengetahuan keuangan ini digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan, baik pengambilan keputusan secara pribadi maupun di dalam manajemen keuangan. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang merupakan sebuah faktor penting yang akan digunakan sebagai indikasi di dalam menyikapi uang. Nah, semakin tinggi tingkat pengetahuan keuangan seseorang, maka akan semakin baik pula perilaku dalam merencanakan pensiun. Pengetahuan keuangan juga merupakan dasar penting bagi kehidupan seseorang. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan apa itu orientasi masa depan. Menurut G. Tromsdorf pada tahun 1986, orientasi masa depan merupakan sebuah kejadian di mana kejadian tersebut itu bersifat kognitif dan juga bersifat kompleks. Kejadian tersebut itu mengandung sifat antisipasi dan evaluasi mengenai diri sendiri di masa depan dengan interaksi lingkungan yang ada di sekitarnya. Sedangkan menurut M. Krishnamurti pada tahun 2012 mengatakan bahwa orientasi masa depan adalah sebuah tujuan yang jelas yang dimiliki dari setiap individu mengenai harapan yang ada di masa depan agar dari individu tersebut tidak kehilangan arah dalam menentukan tujuan dan mampu menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Orientasi masa depan juga merupakan sebuah keputusan yang akan diambil atau yang akan dimulai dari memperhatikan masa depannya itu akan ingin seperti apa. Kemudian pekerjaan, pendidikan yang ada di masa depan itu ingin seperti apa, serta masa depan keluarga yang diimpikan itu seperti apa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaminan keuangan masa depan. Menurut Walson dan Fitzsimmons pada tahun 1993 dan juga Tuff et al. Pada tahun 2013 mengatakan bahwa kesejahteraan keuangan adalah pandangan, perasaan, dan persepsi tentang status keuangan yang dilihat dari posisi keuangan saat ini. Kesejahteraan keuangan juga merupakan sebuah konsep dari multifaset yang bisa melampaui literasi keuangan tradisional dan juga merupakan sebuah pengertian yang lebih luas tentang kemampuan keuangan. Kesejahteraan keuangan juga merupakan sebuah kondisi di mana seseorang itu memiliki kontrol atas keuangan sehari-hari mereka, mempunyai kapasitas untuk bisa menghadapi sebuah masalah-masalah keuangan yang akan terjadi, berada di jalur yang benar untuk menuju sebuah tujuan keuangan, dan memiliki kebebasan finansial di dalam membuat sebuah pilihan yang dapat membuat mereka untuk bisa menikmati hidup lebih baik.
Itu ada hipotesis penelitian, di mana hasil dari hipotesis penelitian mengatakan bahwa H1-nya yaitu materialisme, pengetahuan keuangan, dan orientasi masa depan secara bersama mempengaruhi jaminan keuangan masa depan. Untuk H2-nya yaitu mengatakan bahwa materialisme berpengaruh negatif secara signifikan terhadap jaminan keuangan masa depan. H3-nya mengatakan bahwa pengetahuan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap jaminan keuangan masa depan. Dan H4-nya mengatakan bahwa orientasi masa depan berpengaruh positif signifikan terhadap jaminan keuangan masa depan. Yaitu ada batasan penelitian, di mana peneliti itu menyadari bahwa adanya keterbatasan operasional dan juga sumber daya yang digunakan. Maka peneliti membatasi yang pertama yaitu membatasi variabel yang digunakan. Nah, dalam pengukuran faktor yang mempengaruhi jaminan keuangan masa depan, hanya menggunakan variabel materialisme, pengetahuan keuangan, dan juga orientasi masa depan. Yang kedua yaitu peneliti membatasi sampel yang diteliti, hanya meneliti individu yang sudah berumah tangga dan yang bertempat tinggal di Jawa Timur dengan UMR minimal 4 juta. Yang terakhir yaitu membatasi periode penelitian. Dalam penelitian ini hanya meneliti pada periode 2021 sampai 2022. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada dua variabel, yaitu variabel independen dan juga variabel dependen. Di mana variabel independen itu merupakan variabel yang mempengaruhi. Nah, variabel independennya yaitu ada materialisme, orientasi masa depan, dan juga pengetahuan keuangan. Sedangkan untuk variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi, yaitu ada jaminan keuangan masa depan keluarga di Jawa Timur. Selanjutnya ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Agar penelitian yang dibuat itu tidak menyimpang dari apa yang telah dirancang pada bagian kerangka penelitian, maka untuk itu perlu dijelaskan definisi operasional dari variabel yang akan digunakan, beserta dengan cara pengukurannya. Selanjutnya ada definisi operasional, di mana ada 4 variabel. Yang pertama yaitu jaminan keuangan masa depan, yang kedua yaitu materialisme, yang ketiga yaitu orientasi masa depan, dan yang terakhir ada pengetahuan keuangan. Adapun indikator dari jaminan keuangan masa depan yaitu yang pertama, mencakup persepsi memiliki nilai masa depan yang aman secara finansial. Yang kedua yaitu untuk memenuhi tujuan keuangan di masa depan. Selanjutnya ada materialisme, di mana indikator yang digunakan untuk mengukur materialisme ada 3. Yang pertama yaitu perilaku penggunaan kartu kredit yang berlebihan. Yang kedua ada keinginan untuk mengikuti tren saat ini. Dan yang terakhir ada keinginan untuk membeli barang atas kepuasan pribadi. Sedangkan untuk orientasi masa depan, indikator untuk mengukurnya ada 5. Yang pertama yaitu menyiapkan keuangan pendidikan anak. Yang kedua menyiapkan asuransi keluarga. Yang ketiga yaitu keinginan untuk membeli aset jangka panjang. Yang keempat yaitu menabung untuk dana darurat. Yang terakhir yaitu ada gaya hidup menabung. Dan yang terakhir yaitu ada pengetahuan keuangan. Indikatornya ada 3. Yang pertama yaitu mengetahui dasar keuangan keluarga. Yang kedua memiliki manajemen keuangan. Yang ketiga yaitu ada mengetahui manajemen risiko keuangan. Selanjutnya ada pengukuran variabel. Nah, dari penelitian saya ini kan tadi sudah dijelaskan masing-masing variabel. Nah, masing-masing variabelnya ini menggunakan sistem pengukuran ada 5 macam. Yang pertama ada SS, itu sangat setuju. Yang kedua ada S sama dengan setuju. Yang ketiga ada RR sama dengan ragu-ragu. Yang keempat ada TS sama dengan tidak setuju. Dan yang terakhir ada STS sama dengan sangat tidak setuju. Selanjutnya yaitu ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel,
di mana populasi dalam penelitian ini itu merupakan masyarakat yang ada di Jawa Timur. Nah, sampel yang digunakan adalah masyarakat yang sudah berkeluarga yang termasuk ke dalam kriteria. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling untuk mendapatkan hasil yang representatif. Nah, kriteria sampelnya ada 4. Yang pertama yaitu masyarakat yang telah berkeluarga di daerah Jawa Timur. Yang kedua yaitu masyarakat yang berada di kota dengan UMR minimal 4 juta di Jawa Timur. Selanjutnya ada masyarakat yang memiliki pendapatan tetap di Jawa Timur. Dan yang terakhir yaitu masyarakat yang memiliki tabungan di Jawa Timur. Baik, selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian, di mana instrumen dalam penelitian ini tuh menggunakan kuesioner. Kuesioner itu akan berisi indikator yang mengukur kesejahteraan keuangan responden terkait dengan jaminan keuangan masa depan responden. Kuesioner ini akan disebar secara langsung pada sampel penelitian. Nah, di dalam lembar kuesioner akan ada pada lembar pertama akan tercantum identitas dari responden, di mana identitas tersebut meliputi nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, usia, dan juga pendidikan terakhir. Nah, untuk lembar kedua atau lembar selanjutnya akan berisikan pertanyaan yang memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh materialisme, orientasi masa depan, dan pengetahuan keuangan pada jaminan keuangan masa depan responden. Selanjutnya yaitu ada tabel di mana yang menjelaskan 3 variabel. Yang pertama yaitu variabel orientasi masa depan. Ada 5 kode. Yang pertama yaitu OMD1, indikatornya itu menabung untuk dana darurat atau kelahiran, kematian, sakit, dan kehilangan pekerjaan. Selanjutnya ada OMD2, di mana OMD2 ini indikatornya itu untuk mencapai tujuan keluarga, yaitu pembelian aset. Selanjutnya ada OMD3, indikatornya yaitu gaya hidup menabung. OMD4 indikatornya menyiapkan asuransi keluarga. Dan OMD5 atau yang terakhir yaitu menyiapkan keuangan sekolah anak. Nah, untuk variabel materialisme ada 3 kode, di mana M1 indikatornya gaya hidup berbelanja, M2 yaitu keinginan untuk mengikuti tren saat ini, M3 yaitu keinginan untuk membeli atas kepuasan pribadi. Yang terakhir ada pengetahuan keuangan, di mana ada 3 kode yaitu PK1, PK2, dan PK3. Untuk PK1 indikatornya yaitu untuk mengetahui dasar keuangan keluarga. Untuk PK2 yaitu memiliki manajemen keuangan. Untuk PK3 yaitu untuk mengetahui manajemen risiko keuangan. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian. Yang pertama yaitu ada uji validitas. Menurut Mudrajat Kuncoro pada tahun 2009 mengatakan bahwa skala pengukuran dapat dikatakan valid apabila melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan juga mengukur apa yang seharusnya diukur. Apabila skala pengukuran tidak valid, maka tidak akan bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Uji validitas ini yang umum itu yang digunakan adalah dengan menggunakan Pearson correlation, yaitu membandingkan antara item pertanyaan ke total skor variabel yang terdiri dari item-item pertanyaan. Nah, dikatakan valid jika korelasinya signifikan atau P value itu kurang dari 0,05 atau ada korelasi antara item dengan total skor. Selanjutnya yaitu ada uji reliabilitas. Nah, di mana reliabilitas ini tuh menunjukkan konsistensi dan juga stabilitas dari suatu skor atau skala pengukuran. Reliabilitas ini berbeda dengan validitas karena yang pertama itu akan memusatkan perhatian kepada masalah konsistensi, sedangkan yang kedua itu lebih memperhatikan kepada masalah ketepatan menurut Mudrajat Kuncoro pada tahun 2009.
Dalam penelitian ini, uji reliabilitas diukur dengan menggunakan koefisien alfa atau Cronbach alfa. Suatu sistem pengukuran dikatakan reliable apabila koefisien alfanya lebih dari 0,6. Itu menurut Imam Ghazali pada tahun 2006. Terakhir itu ada teknik analisis data, di mana yang pertama ada analisis deskriptif, yang kedua yaitu ada analisis statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang tanggapan dari jawaban responden dari variabel-variabel pengamatan yang terdapat di dalam kuesioner, yaitu ada materialisme, orientasi masa depan, dan juga pengetahuan keuangan. Nah, variabel materialisme, orientasi masa depan, dan juga pengetahuan keuangan ini menggunakan skala Likert. Terdapat pengukuran range mean yang digunakan untuk menyimpulkan jawaban dari responden. Selanjutnya yaitu ada analisis statistik, di mana alat uji statistik ini yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian, yaitu dengan menggunakan regresi linear sederhana berganda. Nah, regresi linear sederhana berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh materialisme dan orientasi pada tabungan atau variabelnya kategori independen terhadap jaminan keuangan masa depan, atau variabel kategorinya dependen. Dengan model persamaan yaitu JKMD sama dengan beta 0 ditambah beta 1M ditambah beta 2OMD ditambah beta 3PK ditambah E. Nah, setelah memasukkan variabel pada persamaan yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya yaitu melakukan tahap pengujian dengan menggunakan uji simultan, yaitu uji F dan juga uji simultan atau uji T. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.